Pada masa ketika tanah Jawa masih diselimuti kabut ketenangan dan keheningan, muncul seorang pemimpin bernama Bhanu. Ia bukan raja penakluk, melainkan pembawa cahaya. Ia menatap hamparan tanah luas yang tenang, namun kosong tanpa arah, tanpa ruh. Di singgasana batu yang menghadap lembah, Bhanu berkata pelan, Tanah ini subur, damai, tapi belum bernyawa. Aku ingin membangun kerajaan yang menjunjung dharma. Di sisinya, Maharesi Gautama, penasihat bijak, menundukkan kepala, menggenggam gulungan naskah tua. Apakah Baginda yakin? Ini tanah yang jauh dari pusat kekuasaan. Dan jalan yang Baginda pilih. Bukanlah jalan para raja biasa. Bhanu mengangguk. Karena aku tidak ingin menjadi raja biasa. Namun suara lain menyelah Mahesa, panglima muda kerajaan, berdiri tegap. Baginda, bagaimana dengan Sriwijaya? Mereka mengawasi. Mereka kuat. Bhanu tersenyum tipis. Biarkan mereka kuat. Shailendra akan bijak. Waktu berlalu, di malam hari yang cerah, di bawah langit bertabur bintang, Putri Ratri duduk memandangi langit. Suara gamelan sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Ayah selalu bilang kita berasal dari India. Atau Funan. Atau mungkin dari tanah ini sendiri. Tapi bagiku, kita adalah Shailendra. Itu sudah cukup. Maharesi Gautama datang membawa kabar dari utara. Para sejarawan di sana menyebut kita keturunan Funan. Mungkin. Tapi kita sedang membangun masa depan, bukan asal-usul. Puluhan tahun kemudian, Samaratungga, cucu Bhanu, berdiri di atas sebuah bukit yang menghadap ke lembah luas. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah dan kemenyan. Disinilah. Aku ingin membangun sebuah stupa agung. Gunadharma, sang arsitek, memandangi medan yang berat, bebatuan, dan lereng yang curam. Tuanku, tanah ini tidak mudah. Batuan keras, kontur tak stabil. Namun sebelum sang raja menjawab, Pramodawardhani, putrinya, maju ke depan. Ayah tidak membangun batu, ayah membangun makna. Samaratungga menoleh dan mengangguk. Benar. Di tengah dunia yang selalu berubah, kita tinggalkan sesuatu yang abadi. Proyek besar pun dimulai. Rakyat berdatangan dari seluruh penjuru kerajaan. Mereka memanggul batu, memahat relief, menggali pondasi. Pramodawardhani turun ke tengah-tengah mereka, menyika peluh, memberi semangat. Apa yang kalian pahat hari ini akan menjadi cerita untuk anak cucu tentang kehidupan, karma, dan pencerahan. Seorang pekerja muda bertanya penasaran, Kenapa bentuknya melingkar dan bertingkat, Putri? Gunadharma yang baru datang menjawab sambil membuka sketsanya. Karena hidup manusia pun bertingkat. Dari dunia nafsu, ke dunia bentuk, lalu dunia tanpa bentuk. Itulah jalan menuju nirwana. Tahun berganti. Borobudur hampir rampung, sebuah monumen raksasa menjulang di tengah perbukitan, reliefnya hidup, stupa-stupanya berbisik dalam keheningan. Samaratungga berdiri di hadapan candi itu. Hari ini, aku tak lagi hanya raja. Aku penjaga nilai. Inilah kitab batu kita. Tak peduli dari mana kita berasal, India, Funan, atau tanah ini, disinilah rumah kita. Senja menuruni Borobudur, gamelan mengalun lembut. Semua tokoh berkumpul mengelilingi stupa utama. Cahaya keemasan memancar dari atas candi, membelah kabut, menyentuh langit. Tak ada kata lagi, hanya diam, dan dalam diam itu, sejarah dilahirkan.